Assalamualaikum. Terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899. Gimana nih mas-mas Liga Italia Serie A kabarnya? Semoga sehat ya. Jadi AC Milan versus Juventus yang skor akhirnya itu 0-0. Ini sebenarnya AC Milan tuh mas ya butuh poin penuh, nggak cuman seri. Yang dimana itu sebelumnya lawan Cagliari AC Milan seri dong di kandangnya Cagliari. Nah terus di Giornata ke-13 ini AC Milan justru imbang gitu lawan, ya walaupun tahu lawannya Juventus, yang dimana Juventus itu selama 12 Giornata ini, ke pekan 12 match day ke-12 dia nggak pernah kekalahan. Nah tapi bukan berarti nggak bisa nyetak gol dong. Nah seluruh 11 starting line up-nya AC Milan itu yang paling jelek siapa? Lo mau tau nggak? Emerson Royal. Ya Allah, ya Allah. 4,5 untuk Emerson Royal doang mas. Bayangin ya. Gue pengen ngasih unjuk juga nih. Ini diganggu Cambiaso dan Yildiz. Emerson Royal dikritik atas penampilannya di Juventus. Emerson Royal telah dikritik atas penampilannya saat AC Milan bermain imbang dengan Juventus yang melanjutkan awal musim yang sulit. Nah, Emerson Royal kan tiba nih di AC Milan pada musim panas ini dari Tottenham Hotspur, yang dimana Tottenham Hotspur itu menang telak dari Manchester City 4-0. Dimana dia kesulitan nih mendapatkan waktu bermain. Dia digantikan Davide Calabria sebagai bek kanan utama yang berjuang melawan cedera. Yang menggantikan Davide Calabria sebagai bek kanan utama yang berjuang melawan cedera. Bukan Calabria ya, sebenarnya bukan hanya melawan cederanya dia, melawan dirinya sendiri. Bahkan ya Allah, banyak juga loh Milanis itu yang mencemooh dia juga. Nah ini Emerson Royal, aduh, udah dari awal musim, setelah waktu gue bikin konten ini soal AC Milan itu mau ngerekrut si Emerson Royal ini, ya Allah, AC Milan itu diketawain mas sama fansnya Tottenham. Nah fansnya Tottenham nimbrung tuh di kolom komentar gue ketika waktu gue bikin kontennya si Emerson Royal ini yang bakalan here we go dong ke AC Milan. Ya Allah, beneran dong ya. Apakah ini bakal jadi prank? Terus dia mendapat nilai 5 dari 10 penilaian pemain kami dari pertandingan melawan Juve tadi malam, dengan komentar berikut. Pemain Brazil itu terlalu sering dikalahkan dan bahkan dipaksa menerima kartu kuning dan tendangan bebas di posisi berbahaya. Pada satu kesempatan, selain itu, ia tidak menambah apapun saat maju dan kalah dalam semua duel 50-50. So. Sedih banget. Pasti gue udah ngebayangin nih, yang namanya fans Tottenham kan untuk di matchday ini kan ya, liga udah semua pada bermain semua nih, udah gitu mengagetkan skornya Tottenham Hotspur. Pasti gue yakin fansnya Tottenham Hotspur itu ada yang namanya itu diketawain. AC Milan, lu seneng, lu kenapa nyomot? Ini yang nyaranin Emerson Royal ke AC Milan ini siapa sih? Menyebalkan emang. Terus seperti yang disiarkan Radio Rossonera setelah pertandingan kemarin, komentator CBS Sport Golazo Matteo Bonetti dan Mike Grella mengkritik pemain Brazil itu, memberikan komentar yang lebih umum
tentang beberapa bulan pertamanya berseragam merah hitam. Emerson Royal ini adalah salah satu pemain terburuk yang pernah saya lihat di Milan. Setiap minggu dia kalah. Dia melakukan pelanggaran. Dia yang terburuk di Serie A. Apa yang salah dengan Calabria? Calabria adalah yang terbaik dari keduanya. Gua nonton tuh potongan videonya di TikTok, cuman gue lupa. Mungkin kalau gue nemu videonya nanti bakalan gue taruh di sini kali ya. Tuh juga viewers gue juga nggak banyak, yang nonton juga nggak nyampe full. Ya Allah. Terus ini dari La Gazzetta dello Sport yang ngasih nilai 4,5 nih mas. Diganggu oleh Cambiaso dan Yildiz, tidak pernah dilindungi oleh Yunus Musa. Ia menunjukkan kartu kuning untuk membatasi kerusakan. Ia mencoba menebus kesalahannya dengan sundulan menyerang. Itu tidak cukup. Nah, beda lagi nih sama Corriere dello Sport, ngasih poinnya tuh 5,5. Dia tidak pernah menyerang dan Yildiz berhasil lolos darinya dengan mudah 3 atau 4 kali. Itu dari CDS, Corriere dello Sport. Beda lagi sama Tuttosport. Tuttosport ngasih poin 5. Hanya satu tackle yang berkesan terhadap Yildiz saat ia berhasil merebut bola di tepi area pertahanan. Selain itu, ia selalu dikalahkan dalam situasi 1 lawan 1 oleh pemain Turki tersebut, yang bahkan bisa lebih berani. Ia juga merupakan contoh langkah pemain Brazil yang kesulitan saat harus berhadapan dengan bola. Ya ampun, ya ampun. Gue nggak tahu ya kalau misalkan fans Milanisti yang ada di Indonesia. Gue juga paham kenapa fans Milanisti yang di Italia sono mencemooh, bukan hanya di Italia, justru bahkan juga ada di Indonesia juga. Kacau. Sementara cadangannya atau Davide Calabria ini kan belum, aduh, gimana ya? Davide Calabria aja diisukan tuh bakalan cabut. Nah, terus datengin Emerson Royal yang ancur-ancuran 4,5 loh. Ya ampun, kagak nemu 6-6-nya itu. Ini dari pemikiran gue aja ya, kalau misalkan si Emerson Royal itu menang gaya doang gak sih? Sorry. Tapi ya emang gue sebagai Milanisti ngelihat pertandingan kemarin Milan lawan Juventus dengan skornya 0-0 ini, tuh lu tahu nggak? Ada kabar nih ya soal info AC Milan dicemooh Milanisti. Paulo Fonseca bisa maklum. Iya, emang bisa maklum. Manajer AC Milan, Paulo Fonseca, mengomentari cemoohan yang diberikan Milanisti kepada timnya pada laga melawan Juventus. Sang pelatih bisa memaklumi kekecewaan para fans mereka itu. Iyalah, dari awal musim, dari kick off giornata pertama, matchday pertama Liga Italia Serie A, bahkan nggak menolong ketika Paulo Fonseca itu ngebantai Real Madrid. Buset dah. Padahal bisa menang lawan Real Madrid. Terus dengan sombongnya dia juga bilang kalau lebih sulit di Liga Italia Serie A ketimbang Champions League, sekalipun itu lawannya Real Madrid. Ya cuman nggak gitu juga kali. Nah, kenapa bisa maklum? Nah, ini sebuah artikel ini kepada Danz, Fonseca mengaku bisa maklum dengan cemoohan yang diberikan Milanisti kepada timnya.
Ia mengakui bahwa timnya tidak tampil maksimal dan itu membuat para fans merasa kecewa. Katanya kayak gini, saya rasa cemoohan itu sesuatu yang normal. Apalagi ketika Anda tidak memenangkan pertandingan tadi, kata Fonseca. Jika saya jadi fans, saya juga kesal ketika saya datang ke stadion dan melihat pertandingan seperti tadi. Saya benar-benar bisa memahami kekecewaan fans kami. Nah, tuh lu ngerti. Tapi emang bukan masalah itu juga sih utamanya. Ada beberapa hal mungkin dari Juventusnya juga yang bisa mengimbangi permainannya AC Milan gitu. Walaupun di beberapa pertandingan terakhir antara AC Milan versus Juventus ini itu skornya tuh nggak gede-gede banget, walaupun di 2 tahun kebelakangan tuh ada skor yang gede. Gue sempet bikin kontennya kok sebelum ini soal Liga Italia Serie A, yang gua bikin playlistnya soal Liga Italia Serie A, apalagi AC Milan-nya, yang itu ya si dominan. Dengan skor akhirnya AC Milan versus Juventus ini ya memaksa posisinya AC Milan masih di bawahnya Juventus, sedangkan Inter menang 5-0 di kandangnya Hellas Verona. Gila, dibela-belain begadang. Ya ampun. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai kelar di channel gua Deddy Kurniawan 1899. Gua Deddy Kurniawan pamit. Assalamualaikum. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan lo.